bahan di dalam menyusun kebijakan-kebijakan ke depan. Kalau kita melihat dari Undang-Undang Nomor 41 itu, saya melihat mengkritisi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah yaitu tentang hal-hal yang bersangkut paut dengan kepengurusan dan pengelolaan hutan dan lahan atau hutan lah seperti itu, baik HPL, HPL ataupun hutan PNKS. Saya ingin sampaikan kenapa masalah ini saya sampaikan. Di dalam pengurusan atau pengelolaan hutan ini, clue yang telah selalu disampaikan yang dominan dari pemerintah itu adalah katanya apa? Jangan membakar, jangan merusak, jangan kemudian yang kedua dilarang membakar, dilarang merusak. 2, jarang sekali bahasanya ada menyampaikan apa yang harus kita lakukan untuk masyarakat kita. Bagaimana cara kita mengatasi agar masyarakat ini tidak lagi merusak dan membakar lahannya. Tidak ada, jarang itu dilakukan. Jarang itu disampaikan atau disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Hanya jangan dan dilarang dengan menampilkan poster yang berisi ancaman itu. Itu yang, nah akhirnya di sisi lain masyarakat melihat korporasi atau perusahaan baik itu secara legal ataupun ilegal merusak lahan yang berada di sekitarnya dengan penambangan tanpa izin. Misalnya taruhlah seperti itu. Dulu seperti itu. Misalnya membabat, merusak tanpa tersentuh oleh pihak-pihak dari kehutanan. Padahal ini juga merupakan kawasan. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kecemburuan sosial. Kita saja berada, hidup bertahun-tahun di kawasan hutan, kayi masuk kami tidak dapat minum, kadang kita tidak dapat makan, sementara perusahaan datang ke sini merusak bertambangan, hutan kita, rimbo kita juga habis. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Kecemburuan ini akhirnya menelurkan tekad masyarakat nekat. Kita habisin semua. Ini senada surat yang saya sampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu, sampai berkoordinasi dengan Kehutanan Provinsi saya. Mungkin ada salah satu di Bapak ini yang datang ke rumah saya, 7 orang ke waktu itu, menjawab surat saya itu. Nah, ini yang perlu ke depan, hutan lestari ini, maka apa yang dapat kita lakukan untuk masyarakat ini? Perbanyak program seperti PLTB, pembukaan lahan tanpa bakar tadi. Jangan di situ dikit, di situ dikit, di situ dikit, tidak memenuhi harapan masyarakat. Mengusulkannya juga harus pakai pipi. Jadi ketika itu yang terjadi, ya bagaimana? Taruhlah dia punya dana seperti yang Bapak sampaikan sebelum Siau itu anggota dewan itu. Kalau kita rakyat-rakyat ini membuka lahan tanpa bakar seperti itu, tanpa bantuan pemerintah, itu tidak akan ada jalannya. Ini yang ingin barangkali menjadi bahan pembicaraan. Kami menyadari Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak dari KPHP, bahwa kapasitas personal ataupun lembaga KPHP Merangin tidak punya wewenang penuh untuk itu. Tetapi Bapak kan bisa menyampaikan pemikiran-pemikiran ini, gagasan-gagasan ini ketika ada pertemuan tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Itu yang pertama dari sisi pengurusan. Yang kedua adalah di dalam penetapan kawasan. Penetapan kawasan perlu Bapak pahami bahwa arai yang disebut arai tadi itu barangkali mungkin sebelum Indonesia merdeka itu orang-orang Muara Siawa ini sudah berkebun di situ. Penetapannya atau blok
di dalam pemetaan kawasan itu barangkali mungkin sekitar tahun 60-an ataupun 50-an, taruhlah seperti itu. Tetapi dia sudah punya kebun karet ketika Indonesia ini belum merdeka. Ini maaf Pak, kalau tangan ini tidak cam tuh tidak payah suaranya, inspirasinya tidak keluar, bukan tidak sopan ya, ya. Nah, jadi sudah sebelum itu. Nah, ketika pemetaan dan blocking terhadap kawasan, apakah tidak ada koordinasi dengan masyarakat? Ini loh, kok ada karet-karet di sini? Kenapa sudah melampaui? Kalau saya lihat seberang arai itu, saya dengar itu sudah termasuk HL yang saya dengar, tapi belum tentu juga. Kalau situ banyak seberang arai itu masih banyak kebun-kebun karet masyarakat. Nah, disinilah ketidakadilan yang dirasakan oleh kami masyarakat ini. Itu hal masalah di dalam penetapan kawasan. Yang ketiga saya soroti tentang eksploitasi hasil daripada hutan itu sendiri. Beberapa tahun yang lalu kita dilarang mengambil hutan, mengambil kayu, datang perusahaan injapsin masuk ke arai, sehingga digusur, dibabat semua hutan-hutan di situ. Apa yang dapat oleh masyarakat setempat? Nggak ada, hanya nonton saja. Tidak ada kontribusinya ke desa, tidak ada kontribusinya ke ke masyarakat miskin yang ada di desa kami. Jadi kesannya apa? Pemerintah ini melindungi hutan-hutan ini menjelang dia mengeksploitasi. Ketika itu sudah dieksploitasi, kamu lantar-lantarlah, hiduplah kamu